itu panas, sumuk, lantas ke atas cari yang dingin. Tetapi tersesat salah jalan, kemana? Ke arah tempat yang panas, tidak terlalu lama ternyata cacing itu pun juga mati. Yang kayak gini bisa kita ambil hikmah pelajaran. Kita pun bisa seperti itu. Maunya cari selamat, tapi yang didapat justru lain. Begitu juga pohon kelapa. Coba ketika jadi beluluk, apa semuanya akan bisa berumur jadi kelapa sampai tua? Tidak. Kadang-kadang juga ada apa? Wawung ya? Wawung ya itu ya? Wawung. Kadang ada tikus, hama, sehingga tidak sampai pada sehingga sakit-sakitan dan hingga tidak sampai usia tua. Hukum ini sebenarnya tidak berlaku kepada kita, tetapi alam semesta ini pun juga mengalami tunduk pada hukum siklus tadi. Nah, oleh karena itulah kemudian Allah mengingatkan kepada kita saat ketika kita berada di atas, hati-hati, ingat pada satu juga jatuh ke bawah. Ketika kita dalam keadaan lapang, maka hati-hati. Pada satu saat pun kita punya tabungan untuk sempit. Corona yang sedang menimpa seperti sekarang ini terasa amat seperti sesuatu yang membuat kita itu menderita. Mengapa? Karena selama ini kita merasa berada dalam zona aman. Maka Allah ingatkan sedikit saja sudah merasa dianggap sebagai penderitaan yang berat. Ini juga berlaku pada anak-anak kita. Saat anak-anak kita ini berada dalam zona aman, sebenarnya tidak ada greget motivasi untuk bangkit. Karena merasa nyaman, sudah merasa aman, ngapain aku repot-repot? Tapi ingat, pada satu saat justru dalam kondisi semacam ini yang mengantarkan nanti akan terpuruk. Tetapi ketika kita ini berada dalam kesempitan, itu sudah sunatullah. Ada fitrah yang mengantarkan kepada kita ini untuk terlepas dari himpitan kesulitan ini. Inilah yang sebenarnya mengantarkan kita ini menjadi dewasa spiritual kita, mengantarkan dewasa mental jiwa kita. Justru mengantarkan kita pada tahan banting. Tapi ketika kita berada tadi yang saya katakan dalam zona aman, merasa aman, ya sudah, nggak ada greget untuk usaha maksimal karena sudah merasa terpenuhi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ayat ini bersentuhan dengan peristiwa perang Uhud. Ketika perang Uhud yang terjadi 3 Hijriah 625 itu perang Uhud, sedangkan perang Badar terjadi 2 Hijriah ya, setelah Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ini hijrah ke Madinah 2 tahun. Kemudian terjadilah peristiwa perang Badar yaitu 624. Setahun berikutnya peristiwa perang Uhud yaitu 625. Di perang Uhud ini sebenarnya awalnya kaum muslimin bisa mematahkan pasukan kafirin. Hanya lantaran tidak mengikuti instruksi Rasulullah meninggalkan pos, supaya tidak meninggalkan pos, tapi pos itu ditinggalkan. Lantas diserang balik hingga sampai pasukan kaum muslimin bisa dipukul mundur. Lantas ada di antara para sahabat bergumam, bukankah kita berada yang
beriman, berada iman yang benar, kita berada dalam ketaatan. Tapi mengapa kita bisa kalah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak yang mengira bahwa kalau sudah beriman kepada Allah, segala amal ibadah dijalani, larangannya ditinggalkan, lantas serta-merta Allah tidak nguji kepada kita. Tidak, Allah tidak berjanji demikian. Janjinya malah diuji. Maka kemudianlah ayat ini turun, ingatkan kepada tadi, jika kalian pada saat perang Uhud ini dalam keadaan kalah, banyak pasukan tentara muslimin yang terluka, maka ketika perang Badar juga demikian kok. Kaum kafirin musyrikin padahal yang banyak yang luka, bahkan jumlah tentaramu hanya 313 kurang lebih bisa mengalahkan 1000 tentara kaum kafirin musyrikin. Nah, kemudian Allah memberikan jawaban tadi, watil kal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Jadi kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan itu pasti akan tak bergelirkan. Itulah namanya sunatullah yang dikenal dengan tadawul tadi. Nah, mengapa Allah menetapkan hukum demikian? Dijawab, waliya'lamallahu ladzina amanu, supaya Allah itu tahu mana hambanya yang benar-benar beriman, mana hambanya yang benar-benar ngingkari. Dan Allah menyediakan juga kepada hambanya untuk bisa bergugur dalam keadaan syahid. Dan Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pertama. Lalu yang kedua, kemarin sudah tak sampaikan surat Al-Mulk ayat 2, bahwa hidup ini ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sudah dicatat kan? Surat Al-Mulk ayat 2. Allah yang menciptakan mati dan hidup ini untuk menguji, supaya mengujimu. Mana orang yang diuji tetap ayyukum ahsanu amala. Siapakah orang yang diuji tetap beramal soleh dengan ikhlas, bukan aktsaru tapi aksanu ay akhlasu. Nah, parameternya adalah ibadah tadi. Kalau diuji lapang, sholatnya tetap dijalani, puasanya tidak pernah ditinggalkan, tadarus Al-Quran juga tidak pernah absen. Kalau tidak pagi ya siang, kalau tidak siang ya sore, kalau tidak sore ya malam. Tahajudnya pun juga tidak pernah ditinggalkan, duhane juga demikian. Lantas kemudian juga aktif ikut ke majelis taklim, tidak putus asa, tidak frustrasi dengan yang ada, tetap Allah dijadikan Tuhannya. Dia tidak akan berpaling ke sana, berpaling ke sini, ke sana kemari. Tapi mantep hanya Allah lah yang ditatap. Parameter itu menunjukkan bahwa dirinya ikhlas ridho, nerima ujian itu. Ini namanya orang yang lulus. Ujian kadang baik, kadang buruk. Buka surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Nah, ini hukum kemarin ini tadi hukum apa? Ya, tadawul yang tadi tahaluk, rusak. Ya.
Terus kemudian sungguh kami akan mengujimu bisari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, wal khairi, tapi juga ada ujian yang menyenangkan. Ya. Semuanya ini adalah ujian fitnah. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah seharusnya kalian itu mengembalikan segala urusan tuh. Jadi semua yang ada ini ujian tuh. Kulit saya seperti ini ujian, mata saya seperti ini ujian, rambut saya semacam ini ujian. Enggak ada yang tidak ada, semua ini adalah ujian. Apakah kita ini berbentuk besar kecil ujian, tinggi pendek ujian. Enggak ada yang tidak pernah diuji, semuanya ujian. Ketika Bapak Ibu tertimpa sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan yang dicita-citakan, yang diidealkan, ujian. Jangan sombong dulu. Aku jadi kekasih Allah. Buktinya segala permintaanku ini diberi oleh Allah. Hati-hati itu. Nah, ketika dalam posisi kayak begini sebenarnya harus sedih. Karena mesti akan punya tabungan tadi, yang lapang jadi sempit, yang mudah menjadi sulit. Sebenarnya semua ini ujian. Ya, anaknya sesuai dengan harapan kita atau tidak, ujian. Istrinya sesuai dengan yang dicita-citakan, dimimpikan atau tidak, ujian. Begitu juga suami. Semua ilmu yang kita dapat, ujian. Sehat yang kita dapat, ujian. Bisari wal khairi fitnata wa ilaina turja'un. Nah, lebih detailnya lagi kemarin sudah sampaikan, diingat kembali. Ya, jangan sampai untuk tidak memantik kesadaran kita. Ini nanti penting sekali kaitannya dengan apa yang tak sampaikan, masalah doa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 155 bunyinya kayak apa kemarin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya bagaimana? Yang bisa boleh pulang. Apa bunyinya kemarin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang janji sumpah-sumpah kemarin tuh. Yang wawunya wawu lil istinaf. Mabni alal fatah. Lama halalu minal i'rab. Kemarin saya menyampaikan demikian. Walamu waqi'atun fi jawabil qasam makhzubun. Nah, ditakdirkan apa? Takdiruhu kemarin tuh wallah. Apa? Jangan sampai enggak masuk ya. Jadi walana ba'luwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wathamarati wa basyiris sabirin. Ya. Demi Allah, kalau ditulis lengkap gitu, disempurnakan tulisannya. Wallahi lanabluwannakum, demi Allah sungguh kami akan mengujimu dengan sesuatu. Rasa takut, khawatir, cemas, rasa lapar, kekurangan harta benda, kekurangan awa-awaan kemarin kan, artinya sakit, wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarati, kekurangan buah-buahan, hasil agrobisnisnya bangkrut, tidak membuahkan hasil, nandur ketela 1 kilo hanya 500.000, padahal sudah terlanjur sekian bahu ditanami ketela, nanam tebu juga demikian. Allah sudah janjikan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarati wa basyiris sabirin. Ya, kemarin kan begitu. Penekanannya pada wallahi. Jika ada ayat yang kemudian didahului dengan qasam, pasti terjadi. Penekanannya amat sangat kuat dan pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi.
artinya soleh mesti diuji. Istrine mesti diuji, suamine mesti diuji, anake mesti diuji. Ya. Nah, kalau kemudian ini dicarikan ayat-ayat lain atau hadis-hadis yang lain, sudah barang tentu bertebaran. Penekanannya pada pagi ini biar match, yaitu bahwa ujian itu pasti akan ditimpakan kepada kita. Ya. Nah, kalau masalah dan ujian itu mesti diberikan kepada kita, lantas apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan akidah kita agar iman kita tetap kokoh? Kalau dalam bahasa neurologinya, ilmu sarafnya, korteks prefrontalnya itu tetap on, tidak off. Kalau korteks prefrontal off, maka jadi stres, depresi, neurosis, bisa psikosis. Nah, sekarang bagaimana ujian yang ditimpakan kepada kita, senang atau tidak senang, lapang atau sempit, itu sama ngantarkan kepada kita tetap sehat. Sehat jiwa raganya. Bukan hanya sehat jiwanya, tapi juga raganya ini biar sehat. Maka Allah itu menawarkan cara untuk mengatasi masalah itu. Di mana sebenarnya semuanya ayat Al-Quran itu nawarkan kepada kita, memberikan solusi atas problem masalah yang kita hadapi. Tapi pada pagi ini sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan menyampaikan dengan surat Al-Insyirah. Kalau memang nanti ada waktu, masih ada waktu, ditambah dengan surat Toha ayat 25 sampai 27. Surat Al-Insyirah menawarkan kepada kita yang bunyi lengkapnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Kalau bahasanya tafsir Al-Ibris, Gusmus memberikan makna alam nasrah. Itu tadi orazo mbukaaken jembaraken ingsun laka maring sira sadraka ing dodonira. Kalau dari sisi bahasa kemarin sudah tak sampaikan, jika ada al-istifham idza dakhala 'alan nafi muqarrarahu. Jadi kalau ada pola kalimat istifham kemudian disertai di situ nafi, maka maknanya bukan lagi manfi tapi musbat. Artinya dipositifkan. Maka dalam tafsir Al-Ibris lebih hati-hati. Kalau dari sisi bahasa, lughah, nahwu dan sorof, maka makna alam nasroh itu qad syarahna laka sadrak. Sungguh benar-benar kami membukakan untukmu hatimu. Ya. Jadi menjadi fi'il madi itu. Maknanya menjadi fi'il madi. Tapi dari Al-Ibris, tafsir Al-Ibris itu lebih hati-hati. Maka tidak memberikan telah. Orazo bukaaken ya, sira ingsun maknanya. Bukaaken ingsun laka maring sira sadraka ing dodonira. Jadi bukankah kami telah membukakan untukmu hatimu? Saya tidak akan nafsir ini tadi.
saya kepingin untuk menyampaikan, kalau kita dihadapkan satu masalah, yang mesti harus kita tata terlebih dulu adalah hati kita. Seperti Allah membukakan hati Rasulullah agar Rasulullah ini bisa menghadapi berbagai macam problem hidup dan kehidupan dalam dakwahnya. Jadi yang ditata ini hatinya. Kalau hati ini lapang, maka persoalan besar menjadi kecil. Tapi kalau hati ini sempit, persoalan kecil menjadi besar. Kalau hati ini lapang, ya, persoalan sulit menjadi mudah. Tapi kalau hati ini sempit, persoalan sebenarnya mudah, itu menjadi sulit. Jadi pokok pangkalnya di hati ini. Maka dalam tafsir yang ditulis oleh Imam As-Syaukani itu ya, itu nyampaikan di sini makna syarhus sadr, fatahahu bi idhabi ma yasudda anil idraki wal istibhamu idza dakhala ala nafsi qarrarahu fasaral makna qad syarahna laka sadrak wa inna ma khassas sadri li'annahu mahala ahwalin nafsi minal ulumi wal idrakati. Jadi mengapa mengkhususkan dada? Karena dalam dada inilah hal ikhwal, keadaan jiwa kita ada. Kalau kita belajar tasawuf, membagi dada ini ada as-sadr, kemudian lebih dalam lagi, kemudian al-qalbu, lebih dalam lagi fuad, yang paling dalam adalah lub. Itu yang paling dalam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, subjeknya kita, ya, kemarin subjek itu kita, objeknya itu masalah yang kita hadapi. Jadi kalau satu misal kita menghadapi anak yang enggak sesuai dengan harapan, subjeknya kita, masalah yang lagi sedang menimpa kepada anak, itu namanya objek. Allah menawarkan kepada kita jalan solusinya, ya. Yang pertama, diminta kita membuka dada ini supaya dada kita ini lapang. Dengan demikian harus muncul satu kesadaran. Enggak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah jika tidak ada kesadaran. Jadi ada kesadaran yang bersumber dari hati kita dan ada objek yang masalah yang sedang menimpa kepada kita. Jadi kita harus sadar. Sadar apa? Kita hanya sebagai seorang hamba. Pertama, seorang hamba mesti tunduk kepada Sang Penciptanya yang menciptakan kita, ya, yang menjadikan kita, yang menentukan kita, yang genggamkan segala masalah hidup dan kehidupan kita ini. Ini harus ada kesadaran bahwa hidup ini tunduk pada hukum Allah. Kadang lapang, kadang sempit, kadang nyaman, kadang tidak nyaman. Yang tadi tak sampaikan, kadang sehat, kadang sakit. Itu harus sadar bahwa kita sebagai hamba tunduk pada hukum itu. Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita ada hukum tadawul tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan buka dada kita lapang-lapang, lebar, dilapangkan dada kita, dilebarkan dada kita biar tidak sesak. Bahasa psikologinya, kalau kita punya masalah berkaitan dengan orang di luar diri kita, lihatlah orang itu dengan kacamata orang itu, jangan dengan kacamata kita. Kalau dengan kacamata kita,
menunjukkan bahwa kita maksa orang itu harus seperti kita. Katakan anak kita nggak sesuai dengan harapan kita. Kalau kita nggak melihat anak itu dengan kacamata anak itu, maka maksa anak itu harus seperti kita. Katakan seperti saya, usianya sudah lebih dari 60 tahun. Sementara putrani saya usianya baru 19. Kalau saya menggunakan melihat kacamatanya anak saya dengan kacamata anak saya, artinya saya maksa anak saya seperti saya. Kalau ini yang terjadi, siap-siap sutris. Tetapi kalau melihat kacamata anak itu dengan kacamatanya, usianya kan 19 tahun. Terlahirnya tahunnya berbeda, bulan harinya berbeda. Pendidikannya berbeda, usianya berbeda. Tidak mungkin. Lihatlah anak usia 19 dengan kacamata anak usia 19. Jangan melihat anak usia 19 seperti kita. Enggak mungkin. Ini yang dimaksud dengan melapangkan dada. Sadar bahwa tidak ada manusia hidup yang tidak diuji. Itu juga melapangkan dada kita. Maka kemarin sudah tak sampaikan, 1 sendok garam kalau dimasukkan ke cangkir yang berisi air, diaduk rasanya apa? Manis apa? Asin. Bukan hanya asin, tapi apa? Pahit. Tapi kalau kita masukkan ke air di kolam, kemudian kita aduk, ada rasa tidak? Pertanyaannya mengapa? Karena ruangan dan jumlah volume airnya banyak, maka sama-sama 1 sendoknya ketika dimasukkan ke kolam, hambar, nggak ada rasa. Tetapi ketika dimasukkan ke cangkir, karena airnya sedikit, ruangannya sempit, maka menjadi asin bahkan berubah menjadi pahit. Dada ini yang paling menentukan. Maka benar Imam Al-Sakani mengatakan, mengapa innama khassas sadari, mengapa ini dikhususkan pada dadanya, karena dada inilah di dalamnya menyimpan problem berbagai macam persoalan psikis. Ilmu itu juga ada di sini, bukan di sini. Ilmu itu dalam hati kita, bukan di sini, bukan di otak kita, tapi di hati kita. Emosi bukan di sini saja, tetapi banyak di sini. Ya. Prosesnya memang ada di otak. Nanti ada neokortek, ada sistem limbik, ada kortek prefrontal, itu yang mengendalikan kita ini emosi kita stabil, tapi ruh kitanya banyak menentukan tuh. Ya. Maka jembarkan, lapangkan hati nih, jembarakan kalau bahasa pondokane itu kan, jembarakan dadane tadi. Kalau dadanya lapang, persoalan menjadi beres. Kalau dadanya sempit, persoalannya menjadi berat. Dari sinilah mengapa ada orang ditimpa persoalan kecil saja sudah stres. Tapi ada orang ditimpakan persoalan besar tapi tidak stres, biasa saja. Karena persoalannya di lapang dada atau sempit dada. Oleh karena itu Allah nawarkan kepada kita pantik kesadaran tadi. Apa yang tak sampaikan itu bagian dari upaya melapangkan dada. Ketika kita sudah memahami bahwa hidup itu silih berganti dan tidak ada dari Allah ketentuan abadi, silih berganti antara lapang dan sempit, sehat dan sakit, dipuja dan dicerca, masih aktif kerja atau pensiun, sudah pensiun, itu semuanya itu mesti dialami, mesti dihadapi. Maka kemudian dirinya akan sadar. Corona ini tidak akan datangkan macam-macam problem bagi kita. Tetap tenang, tentram.
Apalagi sampai kemudian sampai kapan kok terus begini? Sampai kapan kok terus begini? Dirinya tidak sadar bahwa pasti, insya Allah pasti, karena janji Allah tidak akan ada yang abadi ini. Ya. Nah nanti mesti akan hilang juga. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi mesti tunduk pada hukum silih berganti tadi itu. Ya. Begitu juga apa yang sedang ditimpakan pada kita tentang anak, istri, suami, semuanya tidak akan abadi. Nanti akan pada satu saat tunduk pada hukum perubahan dan pasti akan berubah. Jadi alam nasroh laka sadrak, qad sarohna laka sadrak. Jadi lapangkan dada kita, jangan dipersempit dada kita. Nah di antaranya lagi ketika kita kepingin lapang, Allah dengan insyirah ini tadi, surat insyirah tadi, supaya kita berdoa. Banyak doa untuk melapangkan dada kita ini. Nah doa itu artinya mohon. Doa, da'a yad'u du'aan atau dakwatan, mengundang. Ya, memohon, meminta. Ini dari segi lughawi. Da'a yad'u du'aan, da'aan, dakwatan. Nah, dari segi istilahi doa itu sama dengan sholat. As-sholat ya doa. Sholat itu juga doa. Doa itu di dalamnya ada sholat. Nah, oleh karena itu masih ingat kita surat Al-Baqarah ayat 45. Kalau punya masalah apa? Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin. Nah, sekarang saya barusan saja membaca buku yang ditulis oleh Larry Dossey. Bukunya, maaf mesti tak sampaikan, itu The Healing Word. Jadi kata-kata yang menyembuhkan. Terus kemudian dia menulis The Power of Prayer and Practice of Medicine. Jadi kekuatan doa, ya, kekuatan doa dalam kedokteran, ya, kekuatan doa untuk praktek kedokteran atau praktek penyembuhan. Jadi doa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa dahsyatnya untuk menyelesaikan satu persoalan. Dan di antara yang datang di sini, tidak mungkin ada yang tidak pernah tidak takut. Mesti kadang ada takut. Pasti di antara yang datang di sini mesti ada yang penuh harap. Kalau kaya takut jatuh miskin. Kalau miskin mengharap untuk kaya. Kalau sehat takut kalau meninggal. Kalau sakit takut kalau nanti meninggal ya mah. Kalau sehat nanti takut jatuh sakit. Kalau sakit nanti takut meninggal. Ketika sakit maka mohon untuk sembuh. Maka masih ingat seorang psikolog Amerika yang dahulu sudah pernah tak sampaikan, namanya siapa? Hafal? Tidak usah dihafalkan itu. Ya, William James, seorang filosof sekarang sekaligus psikolog. Tidak ada satu. Ya, kalau kalian datang ke satu kampung di sebuah negara, mungkin kalian tidak pernah menjumpai gedung bioskop, mall, masih ingat kan? Pasar. Tapi yang pasti kalian temui adalah tempat untuk berdoa. Kalau Islam ya mesti ada musola atau masjid. Kalau suatu misal itu Konghucu ya ada vihara. Kalau itu Nasrani ya mesti ada gereja. Mengapa kata William James? Karena fitrah manusia itu ada rasa takut
dan pasti ada yang berpenuh harap. Rasa takut dan penuh harap itulah mengantarkan, dorong kepada kita untuk berdoa. Maka pasti ada tempat doa. Di Jepang, kalau suatu misal kita mau Jumatan, sini Pare sana. Masjidnya di Pare. Dan itu harus naik kereta bawah tanah. Tidak bisa seperti Said tadi kan angkat terlambat tadi. Agak sedikit terlambat ya. 5 menit aja tidak seperti biasa nih tadi. Ya, memang tadi ada masalah yang harus tak selesaikan dulu. Ya. 5 menit terlambat ya sudah. Karena gantian itu kereta. Datang, kemudian datang, tidak ada yang menanti. Kalau mau sholat Jumat, jadi harus naik kereta tadi dan harus tepat waktu. Kalau tidak ketinggalan. Dan yang masjid itu yang dirikan itu mahasiswa yang ada di Jepang sana dan pekerja-pekerja yang ada di Jepang sana. Tapi pasti ada tempat untuk berdoa, yaitu masjid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Laridase tadi itu ngutip sebuah hadis. Ini tidak muslim. Dalam bukunya tadi untuk memberikan pengantar bahwa pengaruh doa terhadap kesembuhan sebuah penyakit. Ya. Dia ngutip hampir sama seperti yang pernah tak sampaikan Ibnu Abbas ketika usia 50 tahun kemudian sakit buta. Kalau ini Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah ya, yang dicintai oleh Rasulullah sepeninggalan Rasulullah, usianya panjang. Ketika menjelang usia tua, tiba-tiba matanya tidak bisa melihat. Tapi anehnya persis seperti Ibnu Abbas, tidak pernah dirinya minta untuk disembuhkan. Maaf, jangan sampai gagal paham loh ya ini nanti. Kalau sakit aku tidak usah lah wis. Kalau berobat ya, maka nanti diikuti ini sampai tuntas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan janji Allah. Ya, sesuai dengan janji Allah. Apa? Kalau hambaku ketika tak timpakan kesulitan, dirinya ikhlas dan ridho, ya, tidak gudumbel itu apa? Gerundel, tidak ngeluh, ikhlas, ridho dengan ketetapanku, maka kemudian dirinya ngikuti dengan amal ibadah yang wajib, diikuti dengan amal ibadah yang sunat. Janji Allah dalam hadis qudsi, tidak ada kekasihku yang dekatiku dengan ibadah wajib yang aku sukai, tidak ada kekasihku yang dekatiku dengan ibadah sunat yang aku sukai. Kalau hambaku meskipun tak uji, tak timpakan suatu yang menyenangkan, tidak mengurangi ibadah wajib dan ibadahnya sunat, hingga mencintai aku, maka mataku matamu, telingaku telingamu, kakiku kakimu. Pernah bukan kita mendengar itu? Kalau kalian berpikir, otakku yang kalian gunakan untuk berpikir. Kalau kalian berjalan, kakiku yang kalian gunakan untuk berjalan. Antara aku dan kamu tidak ada sekat. Kalau saya dengan Bapak Ibu ada sekat. Allah dalam hadis qudsi ini nyampaikan, kalau kita sudah ibadah wajib dijalani dengan baik, ibadah sunnah dijalani dengan baik, meskipun ditimpakan suatu yang menyenangkan, tidak menyenangkan, tidak menggoyahkan ibadahnya, baik mengganggu ibadah wajib atau sunate, maka aku dengan dia tidak ada sekat. Sampai digambarkan mataku matamu, telingaku telingamu, kakiku kakimu. Kalau kalian berpikir, otakku yang kalian gunakan untuk berpikir,
Kalau kalian mengucap, mulut lidahku yang kalian gunakan untuk mengucap, antara aku dan kamu sudah tidak ada sekat. Doamu tak kabulkan tuh. Dosamu tak ampuni, permintaanmu tak beri itu. Jangan ngelawan, musuhi hambaku yang kayak begini. Genderang perang akan kutabuh. Ini juga berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dirinya ditimpakan sakit, matanya tidak bisa melihat, sama sekali tidak ada keluhan. Sama sekali dalam dirinya ini tidak ada gerundel. Ikhlas, ridha. Ini yang tak maksud kaitannya dengan alam nasrah laka sadrak. Enggak mungkin hamba seperti ini ketika menghadapi masalah seperti ini kemudian dirinya bisa sampai kepada tingkat ini kalau tidak ada kesadaran bahwa dirinya hanya sebagai seorang hamba. Kalau tidak ada kesadaran bahwa Allah itu kuasa dengan segalanya. Kalau tidak ada kesadaran bahwa yang ditimpakan Allah mesti yang terbaik. Gak mungkin dirinya itu minta sembuh. Karena memposisikan sakitnya itu nikmat, bukan penderitaan, bukan laknat. Ngapain harus minta sembuh? Itu kan? Nah, ketemunya kan di sini. Ini nunjukkan sadar, hatinya lapang. Apa balasan Allah yang diberikan? Doanya banyak dikabulkan. Sehingga tersiarlah di pojok-pojok kampung, masyarakat kampung yang dihadapkan kesulitan pada datang. Kalau sakit didoakan sembuh, sempit rezeki didoakan lapang, berlama-lama tidak punya keturunan datang didoakan punya keturunan, yang susah sedih bingung menjadi tercerahkan. Dia punya putra, sahabat ini punya putra namanya Abdullah bin Sa'ad. Karena sering mengunjungi rumah bapak itu heran, ya abatah. Banyak orang berjajar datang ke sini mengadukan kesulitan untuk minta doa untuk didoakan. Dan banyak doa Abi ini semuanya dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Justru Abi tidak minta kepada Allah agar matanya itu disembuhkan. Apa jawabnya? Sambil ketawa. Ya. Nikmat yang aku terima karena aku ikhlas dan ridho apa yang ditimpakan Allah kepadaku, mataku buta, itu lebih besar jika dibandingkan aku mesti harus mohon kepada Allah agar mataku ini bisa melihat lagi. Aneh kedengarannya. Ini dikutip oleh seorang yang waktunya dihabiskan untuk meneliti tentang doa dan kesehatan. Notabene-nya bukan muslim. Ngutip hadis ini. Jadi dirinya yakin, percaya, maka ditulis buku itu. Ya, The Power of Prayer and Practice of Medicine. Bukunya ada. Bahasa Inggris juga ada dan ini sudah diterjemahkan di mana-mana. Dan Recovering of Soul. Jadi nulis buku itu sebelum ini tadi ada menulis buku itu tadi, yaitu menyembuhkan jiwa tadi, penyembuhan jiwa tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi ada yang gagal paham tentang doa ini. Ada seorang psikolog namanya Lesan, ya ini tidak usah diapakan yang kayak gini. Ia katakan doa itu pengaruhnya hanya 20%. 20% aja kata dia. Ini psikolog. Bahkan pujangga Inggris ya, namanya Josh Bidrat Shaw, enggak usah dihafalkan. Ya, kalau itu enggak usah dihafalkan, tapi ayat-ayatnya tadi baik itu dihafalkan dan dikaji di rumah. Ini menunjukkan bahwa saya benar-benar tak baca itu. Ya. Ada sumbernya itu aja maksud saya ini.
Bukan saya buat-buat. Lah, dirinya ketika mengunjungi kota Lodas, ya, Lodas itu kota kecil yang ada di Prancis, yang setiap tahun banyak orang berdatangan untuk berobat. Kota itu tidak menunjukkan kota untuk memuja Tuhan, tapi justru sebaliknya kota untuk menghujat Tuhan. Mengapa? Ia saksikan bertumpukan kayu-kayu penyangga kaki yang pincang. Disaksikan kaca yang berserakan, kacamata orang yang rabun berserakan. Banyak toko-toko penjual wig muncul dalam benak pikirannya. Tuhan tidak bisa menyembuhkan kaki yang pincang. Tuhan tidak bisa menyembuhkan mata yang rabun. Tuhan tidak bisa menumbuhkan rambut bagi kepala yang buta. Jadi malah digunakan untuk menghujat Tuhan. Artinya doa itu tidak berpengaruh. Kalau kita hanya membaca buku ini saja, bisa jadi terpengaruh, gagal paham. Maka saya katakan, baik lesan yang psikolog tadi atau bujangga Inggris Josh Bernard Shaw tadi, ini gagal paham. Doa itu tidak seperti lampu Aladin. Begitu ditiup langsung jin dan jun itu muncul. Tidak demikian. Loh enggak. Ya ndak jin dan jun. Kita kok ngelihat anak-anak itu toh. Apa anak-anak sering gitu tadi. Sekarang apa namanya ini? Televisi saya tidak pernah itu. Tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu. Tapi saya tidak pernah melihat televisi itu. Ya. HP aja sekarang sudah yang penting-penting aja, kalau tidak penting sudah tak jawab. Jadi WA barang itu yang penting-penting aja, kalau tidak ya tidak. Yang kaitannya dengan kalau dimasukkan grup mohon maaf sekali saya bilang itu. Enggak usah ya, tolong maaf saya bilang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas bagaimana? Gagal pahamnya di mana tadi? Gagal pahamnya doa itu diidentikan dengan penisilin. Ya, penisilin atau obat antibiotik yang tidak sebutkan namanya. Untuk menyembuhkan, kalau antibiotik untuk menyembuhkan apa? Infeksi tenggorokan, infeksi tenggorokan mungkin sembuh. Nah, tapi kalau gangguan paru, pneumonia, tuberkulosis, kalau satu masa diberi antibiotik semacam penisilin tadi, ya 20%. Mungkin yang datang juga berkilah. Karena semuanya kan punya dasar. Jangan disamakan penisilin itu dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau Allah mengendaki sesuatu kan, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka jadi. Tidak salah kita ini. Tapi ingat, ini yang tak maksud dengan jangan sampai gagal paham. Tapi ingat, jangan sampai tidak sabar. Ada sunatullah lain. Kalau kita bicara tentang doa, kira-kira ada berapa komponen yang mesti terlibat di situ? Ada kita yang berdoa pada satu sisi, ada bait redaksi narasi yang kita gunakan untuk memohon. Lalu yang ketiga ada apa? Ada Allah. Ya. Jadi ketika kita berdoa, tiga komponen ini mesti harus kita perhatikan terlebih dulu. Ada kita yang berdoa, maka doa ada kaitannya dengan muhasabah. Barang siapa yang usianya 40 tahun, ini hadis, kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, maka setan akan menciumi di keningnya.
kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, usia 40 tahun. Jika kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, syaitan akan menciumi di keningnya. Yang datang di sini 80% usianya kan lebih dari 40. Saya sudah 60, satu nanti Desember. Kalau kebaikan saya tidak bisa mengalahkan keburukan saya, bukan hanya diciumi, tapi bisa jadi saya ini setan. Bisa jadi dijadikan, kok amin, media, dijadikan media setan. Maka muhasabah itu penting. Muhasabah itu meriksa diri, kalkulasi diri dengan secara teratur. Kalau ndak sore setelah Isya, ndak tidur, bisa saat tahajud, saat sujudnya, atau setiap pagi. Sehari semalam ini tadi, banyak amal solehku atau banyak maksiatku. Banyak sabare apa banyak marah-marahe. Banyak besengute atau banyak ketawane. Mengapa aku tadi besengut? Mengapa aku tadi tok ndak wah ketemu sama dia? Itu perlunya muhasabah. Jadi ini arahkan pada kita. Ini penting mengingat hadis itu. Ya. Kalau sampai kebaikan kita sama saja, baiknya dengan buruknya sama, itu saja disiumi kok. Oh, karena redaksinya tadi harus lebih baik-baiknya kok. Apa cukup muhasabah? Tidak. Harus ada muraqabah. Malaikat raqib. Apa muraqabah itu? Memawas diri. Mawas diri, sadar bahwa dirinya diintai oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Saya sedang menyampaikan materi ini, harus sadar Allah menyaksikan kita. Allah melihat kita. Allah mengintai kita. Dan itu harus dibawa kemana-mana. Baik di rumah ada orang, tidak ada orang. Baik di kantor ada orang, tidak ada orang. Baik di kebun ada orang, tidak ada orang. Harus itu diingat. Sadar itu. Kalau orang sudah kayak begini tidak mungkin. Mesti soleh. Mesti solehah. Mesti jadi kekasih Allah. Pasti. Maka tadi hatinya kan. Doa ada kaitannya dengan itu. Kalau doa kita belum terjawab. Jangan nyalakan Allah dulu. Muhasabah. Muraqabah. Jangan-jangan hati kita masih menyiapkan tempat menongolnya seton. Jangan-jangan. Ingat hadis yang kemarin tak sampaikan. Di Musnad Ahmad, hadis yang ke 1481. Hadatsana Waqi', hadatsana Sufyan an Asibni Abi Najud an Mus'ab bin Sa'id an Abi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala. Ingat? Ini loh hadis itu kalau kita belajar dirayah hadis, mustalah hadis, ini akan ngerti yang kayak gini tadi. Sanadnya tadi panjang, itu menunjukkan bahwa hadis ini sahih. Tak potong saja dari Mus'ab bin Abi Sa'id dari bapaknya berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi asyadul bala. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat
ujian nih. Qala siapa? Al-anbiya, para nabi. Ingat Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nabi yang kaya. Punya binatang banyak. Macam-macam. Ada gajah punya, khimar punya, ya. Unta tentu, kuda banyak. Sawahnya ratusan hektar. Wakila dalam sejarah anaknya 14, laki 7, perempuannya laki 7, perempuannya 7, 14 kan? Kecuali 7,5 dengan 7,5 berarti 15. 14 anaknya solehah. Ya. Apa tubuhnya Nabi Ayub sendiri ini tegak, ganteng. Ya seperti mas-mas ini. Ya. Loh kok masih tahu orang ganteng? Oh sudah kayak begini semua. Allah, Masya Allah. Bapak Ibu alhamdulillah rabbil alamin masih diberi sehat. Sekarang sudah 100 harinya kalau seandainya diberi sehat ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa setan tinggal diam? Tidak. Ngerahkan jin kafir dan jin ifrit. Mulai dari apanya? Yang diuji terlebih dulu. Ketika Nabi Ayub sedang sholat, seluruh binatang piaraannya yang banyak dibakar hangus. Benar ini sejarah dimasukkan dalam sejarah Al-Quran untuk dalam surat Toha, nanti bisa surat Anbiya, surat Anbiya. Rasulullah supaya memberikan menyampaikan cerita ini kepada sahabatnya. Jadi tidak ada manusia hidup yang tidak pernah diuji. Nabi Ayub semuanya terpenuhi, diuji oleh Allah. Apa? Habiskan itu binatang piaraannya. Didatangi oleh iblis laknatullah tadi. Disampaikan, kalian lihat sekarang ini saat sholat. Kalian lihat sekarang ini binatang piaraanmu semua mampus. Enteng jawaban Nabi Ayub. Mengapa? Dadanya lapang. Ada kesadaran semua titipan Allah. Itu titipan Allah. Biasa diambil. Corona datang. Biasa. Tetap usaha, tetap ikhtiar. Tapi itu biasa. Jangan sampai mendatangkan sutresno tadi. Dan pada satu saat juga akan hilang kok. Gimana nanti kalau meninggal? Tunda pada hukum. Meninggal banyak jalan nih kok. Terus kan? Baik. Setelah mendengar itu marah. Kalau setelah tadi binatang piaraannya, lantas apa? Sawah ladangnya yang tinggal manen habis. Saat sholat juga didatangi. Ayub, kalau kemarin binatang piaraanmu habis, sekarang kalian lihat tuh sawah ladangmu yang ratusan hektar. Tak sampaikan padamu, itu milik Allah, biarin. Malah marah. Apa? Kemudian putranya yang 17 soleh cantik dalam rumah tadi digoyangkan, roboh sehingga saat itu meninggal dunia. Saat Nabi Ayub sholat didatangi lagi. Kalau kemarin itu binatang piaraanmu, sawah ladang, sekarang putra putrimu mampus semua. Biarin. Itu milik Allah. Berani ndak? Ketika kita digoda anaknya, digoda suamine, digoda istrine,
ibu meninggal, suaminya meninggal, atau istrinya meninggal, atau anaknya meninggal, bilang alhamdulillahirabbil alamin, itu milik Allah. Bisa tidak? Ketika kita ada usaha sekarang lagi tidak sesuai dengan harapan, alhamdulillah yang ngatur Gusti Allah. Setelah mendengar ini, kita belajar, soleh pun masih belajar untuk itu. Semua milik Allah, tidak ada yang bukan menyenangkan, tidak menyenangkan. Ujian tadi, itu yang dimaksud dilapangkan dadanya tadi. Nabi al-anbiya as-solihun was-solihun sumas solihun, orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi, ujiannya jauh lebih berat dibandingkan dengan kita. Al-amsalu fal amsal, kalau dalam ini kemarin tak sampaikan, al-ashrafu fal ashraf, orang yang lebih mulia, derajatnya lebih tinggi dari yang lain itu. Jadi kalau di sini di mata Allah karena kesolehannya, rajin beribadah kepada Allah, ya, maka ujiannya semakin berat. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Ujian yang ditimpakan kepada orang itu ditentukan oleh kadar kekuatan imane dan kedalaman agamane. Ingkana fidinihi solabatun, kalau agamanya kuat, imane kokoh, solabatun itu kuat kokoh, zida fi balai, ujiannya berat ditambah-tambah. Wa ingkana fidini rikoton, ringan agamane, dangkal, imane kropos, maka khufifa anhu, diperingan juga ujiannya. Wa ma yazalul bala'u bil ibadi, artinya itu kepada hambanya, hatta yamsya ala dhahril ardi laisa alai khati'atun. Jadi panjang hidup kita kok ditimpa terus ujian terus, permanen terus, miskin terus, sakit terus, digoda anak terus, digoda istri terus, digoda suami terus, digoda tetangganya terus. Terus apa itu mau? Jadi tidak pernah terhenti tadi. Tidak pernah terhenti-hentinya ujian tadi. Apa? Laisa alaihi khati'atun. Kamu akan tak uji terus hingga sampai dosamu habis. Kalau kita kan malah minta nih corona dan hilang kan. Kalau sadar sebenarnya, kita kan nggak mau miskin tuh. Nggak mau kita ini susah-susah, sedih-sedih, itu kan tidak mau tuh. Padahal tadi alam nasrah itu kalau fa idza faragha tafang sab wa ila rabbika farghab. Farghab itu apa? DPO. Kalau alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'naka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragha tafangsab. Fangsab itu artinya apa? Kangelono kalau bahasa pondok itu. Ini usaha sungguh-sungguh setelah kamu sholat, jangan terhenti di situ, maka ikuti dengan ibadah yang lain atau diikuti dengan usaha yang lain. Jadi ingat, gak pernah ngikuti pengajian, terus kemudian ngikuti pengajian. Ketika ngikuti pengajian, kajian kayak gini, ujiannya semakin berat. Asalnya tidak tahajud, kemudian tahajudan, ujiannya semakin berat. Coba kurang apa Nabi Ayub? Jadi jalannya jalan hidup ini yang penting, jaga sholate, jaga puasane, jaga tadarus Al-Qur'ani, jaga ngajine. Muhasabah muraqabah tadi kan. Apa meneh wong semua diuji kok.
kaya diuji, miskin diuji, sehat diuji, sakit diuji. Anak manut diuji, enggak manut juga diuji. Ngapain? Jalani aja. Ya, jadi mengapa ujian diberikan? Ingat, ini ngapa sih Gusti Allah itu kok ndadekno kita ini mau diuji. Loh, kita ini dulu kan sudah pernah janji. Dulu kan Allah itu pernah nawarkan kepada seluruh makhluknya. Semua nolak kecuali kita. Kita itu loh dulu sudah berjanji sanggup diuji, tapi nyatane melete kalau buran kampung. Enggak tahan menderita kita ini gitu loh. Nah, bagi orang yang sampai pada tingkat hakikat, enggak ada penderitaan. Maka wajar kalau Sa'ad bin Waqqas enggak minta tadi. Padahal tadi pada satu dari diri kita tadi kan. Yang paling berat Nabi terus ikut yang punya derajat soleh dan lebih baik. Jadi kalau di kampung itu ada orang yang derajat di pandangan Allah lebih soleh, rajin ibadah, di situ ujiannya paling berat. Maka jangan heran kalau suatu masa Mbah Yai ini kemudian ujiannya putra putri ini gus-gus itu enggak manut. Jangankan kita, sementara para nabi pun juga demikian. Nah, jadi doa tadi dilihat dari diri kita sendiri. Lalu yang kedua, enggak kerasa. Lalu yang kedua, narasi bahasa doa. Jadi doa itu ada doa yang dipanjatkan oleh hamba yang am, yang kedua khos, ada khasul khos. Biasanya kalau orang am itu pontong kompas itu. Ya Allah sembuhkan aku. Ya Allah sugihkan aku. Ya Allah anakku berikan jodoh sing ganteng. Ya Allah carikan kerjaan. Itu orang am. Jadi minta rezeki ini lapang, minta mantu ini soleh-soleha, minta suami ini tidak digoda banyak orang, punya istri ini ya dan sebagainya. Hati-hati, itu ada adab. Jadi kalau bapak ibu satu misal, putranya minta, Bu, aku belikan ini loh Bu, udah beli apa mana sampai ngumpat. Aku sudah bersihkan ini, bersihkan itu, aku sudah manut. Masa kakak dibelikan, aku tidak dibelikan. Kira-kira gimana rasanya? Ini anak kecil itu. Mungkin dimaafkan lah itu anak kecil. Kadang banding-bandingkan itu. Ada doa semacam itu. Doa tingkat yang paling rendah. Nah. Terus kemudian ada doa tingkat kedua, biasanya pohon perlindungan. Ya Allah, lindungi aku dari siksaan api neraka. Jauhkan aku dari api neraka. Ya Allah, masukkan aku ke surgamu. Itu yang kedua. Tingkat yang paling tinggi itu punya adab. Jadi doanya kemudian tidak potong kompas seperti itu. Memuja dulu, memuji dulu. Dan tidak lupa menyukuri kepada yang punya andil besar kepada kita. Maka kalau doa selalu didahului dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Atau terus kemudian disambung hamdan yuwafi ni'amahu, muji dulu. Itu adabnya. Coba Nabi Ayub ketika sakit tadi. Kan Nabi Ayub tadi kan setelah dibiarkan tadi kan. Setelah ya biarin itu milik Allah. Apa cukup di situ? Tidak. Ini biar nyambung dengan tadi. Apa? Jin Ifrit tadi berubah wujud menjadi ulat, masuklah ke sini, sehingga sekujur tubuh Nabi Ayub
Kalau bahasa sekarang kayak semati kenyang bisulen kena kanker kulit. Sehingga terasingkan, diasingkan. Yang mau dekat hanya istrinya. Istri Nabi Ayub itu siapa? Rahmah binti Afrosis. Rahmah. Putranya Nabi Yusuf. Putranya Nabi Yakub. Rentetan nabi-nabi. Jadi cucunya Nabi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hingga sampai nanti ketika dirinya sakit, apa yang di narasi bahasa, redaksinya bagaimana doa Nabi Ayub? Nanti dibuka dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Doanya wa ayyuba idznada rabbahu anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Coba perhatikan. Ingatlah ketika Nabi Ayub menyeru Tuhannya. Nyerunya tidak, ya Allah, bukankah engkau yang nimpakan aku sakit? Sakit sembuh, no. Bukan begitu. Tapi apa? Anni masaniyad-durru, ya Allah, ya Rabb Tuhanku. Sungguh aku dalam kesusahan. Sungguh aku dalam kesesatan. Di dalam kemudorotan, ya Allah, ya Rabb. Sedangkan engkau adalah Marahman dan Marahim. Tidak langsung aku minta sembuh, no Gusti Allah, tidak gitu kan. Nanti dibuka surat Asy-Syu'ara ayat 80, kata di Anbiya 83. Sekarang Asy-Syu'ara ayat 80, permintaan Nabi Ibrahim saat sakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, yang nyembuhkan Allah. Nah, surat Asy-Syu'ara ayat 80 ya. Kalau tadi Anbiya ayat 83. Begitu juga Nabi Adam ketika merasa bersalah berdosa, apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bapak Ibu tidak harus bahasa Arab, doa itu bisa bahasa yang dimana Bapak Ibu paham. Ya. Umpamanya, ya Allah, jangan biarkan malam ini aku sendirian dengan banyak dosa, kecuali Engkau ampuni. Boleh. Ya Allah, jangan biarkan aku ada di sini dengan banyak aib, kecuali Engkau tutupi. Ya Allah, jangan biarkan aku di sini dengan penuh kekurangan, kecuali Engkau memenuhi. Jangan, ya Allah kayakan aku, ya Allah lapang rezekiku, ya Allah, boleh. Tapi itu adabnya. Oke. Jadi narasi bahasanya itu sih. Yang ketiga ini sudah jam 10, tapi mesti tak teruskan biar nanti ganti. Yang akan datang nanti ganti lagi kalau memang masih takdir ada hidup. Lalu yang ketiga dari Allah. Bukan Allah itu tidak kuasa untuk ngabulkan doa kita. Menciptakan kita tidak ada menjadi ada itu gampang kok. Ya, apalagi aja mengabulkan doa kita. Nah, jadi bisa jadi doa kita tidak dijawab dalam bentuk permintaan kita tetapi dalam bentuk yang lain karena atas kebijakan Allah. Ya. Ini karena atas otoritas kebijakan Allah umpamanya. Gimana kalau kota Kediri ini calon wali kotanya itu ada 4. Semuanya minta jadi. Piye? Ayo kalau semuanya minta jadi. Kalau satu tidak dikabulkan, tidak dikabulkan. Tapi atas kebijakan Allah, mungkin atas pertimbangannya Allah, kalau kamu tak jadikan di sini, malah bahaya kamu. Saya mungkin tidak seperti ini kalau doa saya setelah mempunyai ijazah persamaan, kemudian pemerintah ada kebijakan untuk yang punya ijazah SLTA diangkat guru.
SGO, sekolah guru olahraga, ya, 1 tahun kemudian jadi guru. Lain teman-teman diterima, saya tidak diterima. Saya jadi guru olahraga. Tidak mungkin aku ada di sini seperti ini. Tidak mungkin sama profesor tadi. Tidak mungkin ada di kedokteran, tidak mungkin jadi dosen. Allah punya kebijakan lain. Gimana kalau aku sutris waktu itu? Artinya tetap harus optimis, sadar itu. Mungkin Allah akan memberikan yang lain. Gimana kalau semuanya yang sakit itu sembuh dan sembuh, tidak ada yang meninggal dunia? Hancur sudah dunia ini. Karena tanah ini tetap adanya penduduk meludak, ekonomi hancur-hancuran sudah. Pernah pada zaman Zulkifli itu putrane Nabi Ayub. Umatnya pernah minta supaya tidak ada kebijakan manusia itu meninggal. Pernah itu. Dikabulkan oleh Allah. Akhirnya penduduk meludak. Setelah penduduk meludak, peperangan antar satu. Hanya persoalan mempertahankan hidup, makan. Begitu dibunuh, tidak meninggal. Sengsara hidupnya. Gimana kalau yang kena corona semuanya tidak meninggal? Enggak laku ilmu kedokteran, enggak laku rumah sakit. Kebijakan Allah. Maka sadarlah, lapangkan dada hatinya, dekati Allah apapun yang ditimpakan, tetap ditatap dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pas lebih dari 5 menit tadi, utang 5 menit. Dan nyambung bagi yang enggak datang kan nyambung ya. Saya kira itu dulu yang perlu tak sampaikan. Saya mohon maaf tadi agak sedikit terlambat, mesti harus menyelesaikan terlebih dulu. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah menjadi hamba yang soleh, yang solehah, yang penyabar. Meskipun Allah nimpakan menyenangkan tidak menyenangkan, kita diberi kekuatan untuk muhasabah dan takarub kepadanya, karena selalu merasa diintai dan dilihat oleh Allah. Kita mohon kepada Allah semoga ya ada yang dosa diampuni, kalau kita berdoa dikabulkan dengan penuh keberkahan, kalau minta diberi juga disertai dengan keridhaan. Kalau ada yang sakit disembuhkan, kalau ada yang sempit rezeki dilapangkan, kalau ada lagi tersesat semoga itu segera diberi hidayah, yang bodoh diberi ilmu laduni, yang hanya diberikan pada kekasihnya. Mudah-mudahan langit dan bumi jadikan sumber rezeki kita, malaikat diperintahkan untuk menjaganya, dan mudah-mudahan hidup kita mabruk biridhoillah, dan bersama-sama nanti dimasukkan surganya bersamaan dengan ahlil abror. Kurang lebih mohon untuk dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.